Pasukan Ukraina mengendarai tank di jalan di wilayah timur Ukraina Donbas pada 21 Juni 2022. Serangan mematikan menghancurkan sebuah rig atau pengeboran minyak lepas pantai Rusia di Laut Hitam pada Minggu 26 Juni. Ini menjadi serangan kedua terhadap pengeboran minyak milik Rusia dalam kurang dari sepekan terakhir. TASS melaporkan militer Ukraina dituduh menjadi pihak yang bertanggung jawab penyerangan roket tersebut. Juru bicara layanan darurat Crimea mengatakan kepada TASS sebelumnya seluruh telegram Baza melaporkan bahwa sebuah roket yang menabrak rig pengeboran terapung Tavrida milik Karnomor Naftegas semalam meninggalkan lubang di helipad platform. Ini adalah penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Tidak ada korban, kata juru bicara layanan darurat kawasan itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kepala Crimea, Sergei Aksyonov, mengungkapkan bahwa Ukraina telah menembaki anjungan pengeboran Karnomor Naftegas 71 km dari Odessa. 3 platform rusak termasuk Tavrida, salah satu platform BK1 hancur total. 7 orang hilang dan 3 luka-luka, secara total ada 109 orang di perut. Dengan mayoritas dari mereka kemudian dievakuasi. Komite Investigasi Rusia membuka kasus pidana sehubungan dengan penembakan 20 Juni. Awal bulan ini perwakilan Presiden Ukraina untuk Crimea, Tamila Taseva, mengatakan bahwa Kiev sekarang mengandalkan serada militer untuk mengembalikan Crimea ke Ukraina dan bahwa kampanye militer Rusia mendorong Kiev untuk sebagian besar meninggalkan diplomasi mengenai pendudukan semenanjung itu. Pasukan Ukraina telah kehilangan wilayah ke Rusia dan pasukan sekutu di Donbas, bahkan ketika negara-negara barat memasok senjata yang lebih canggih ke Kiev. Beberapa pejabat Ukraina telah menyatakan bahwa janji untuk tidak menggunakan senjata asing untuk menyerang sasaran di Rusia tidak berlaku untuk Crimea, yang dianggap Kiev sebagai bagian dari wilayahnya. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Serangan mematikan menghancurkan sebuah rig atau pengeboran minyak lepas pantai Rusia di Laut Hitam pada Minggu 26 Juni. Ini menjadi serangan kedua terhadap pengeboran minyak milik Rusia dalam kurang dari sepekan terakhir. TASS melaporkan militer Ukraina dituduh menjadi pihak yang bertanggung jawab penyerangan roket tersebut. Juru bicara layanan darurat Crimea mengatakan kepada TASS sebelumnya saluran telegram Baza melaporkan bahwa sebuah roket yang menabrak rig pengeboran terapung Tavrida milik Karnomor Naftegas semalam meninggalkan lubang di helipad platform. Ini adalah penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina, tidak ada korban, kata juru bicara layanan darurat kawasan itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pada 20 Juni, Kepala Crimea Sergei Aksyonov mengungkapkan bahwa Ukraina telah menembaki anjungan pengeboran Karnomor Naftegas 71 km dari Odessa. 3 platform rusak termasuk Tavrida, salah satu platform BK1 hancur total, 7 orang hilang dan 3 luka-luka. Secara total ada 109 orang di parut, dengan mayoritas dari mereka kemudian dievakuasi. Komite Investigasi Rusia membuka kasus pidana sehubungan dengan penembakan 20 Juni. Awal bulan ini perwakilan Presiden Ukraina untuk Crimea, Tamila Taseva, mengatakan bahwa Kiev sekarang mengandalkan sarana militer untuk membalikan Crimea ke Ukraina, dan bahkan kampanye militer Rusia mendorong Kiev untuk sebagian besar meningkatkan diplomasi mengenai pendudukan semenanjung itu. Pasukan Ukraina telah kehilangan wilayah ke Rusia dan pasukan sekutu di Donbas bahkan ketika negara-negara barat memasok senjata yang lebih canggih ke Kiev. Beberapa pejabat Ukraina telah menyatakan bahwa janji untuk tidak menggunakan senjata asing untuk menyerang sasaran di Rusia tidak berlaku untuk Crimea, yang dianggap Kiev sebagai bagian dari wilayahnya. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. 3 platform rusak termasuk Tavrida, salah satu platform BK1 hancur total. 7 orang hilang dan 3 luka-luka, secara total ada 109 orang di perut. Dengan mayoritas dari mereka kemudian dievakuasi.
Komite Investigasi Rusia membuka kasus pidana sehubungan dengan penembakan 20 Juni. Awal bulan ini, perwakilan Presiden Ukraina untuk Crimea, Tamila Taseva, mengatakan bahwa Kiev sekarang mengandalkan serada militer untuk mengembalikan Crimea ke Ukraina dan bahwa kampanye militer Rusia mendorong Kiev untuk sebagian besar meninggalkan diplomasi mengenai pendudukan semenanjung itu. Pasukan Ukraina telah kehilangan wilayah ke Rusia dan pasukan sekutu di Donbas, bahkan ketika negara-negara barat memasok senjata yang lebih canggih ke Kiev. Beberapa pejabat Ukraina telah menyatakan bahwa janji untuk tidak menggunakan senjata asing untuk menyerang sasaran di Rusia tidak berlaku untuk Crimea, yang dianggap Kiev sebagai bagian dari wilayahnya. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Serangan mematikan menghancurkan sebuah rig atau pengeboran minyak lepas pantai Rusia di Laut Hitam pada Minggu 26 Juni. Ini menjadi serangan kedua terhadap pengeboran minyak milik Rusia dalam kurang dari sepekan terakhir. TASS melaporkan militer Ukraina dituduh menjadi pihak yang bertanggung jawab penyerangan roket tersebut. Juru bicara layanan darurat Crimea mengatakan kepada TASS sebelumnya, saluran Telegram Baza melaporkan bahwa sebuah roket yang menabrak rig pengeboran terapung Tavrida milik nomor Neftegas semalam meninggalkan lubang di helipad platform. Ini adalah penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina, tidak ada korban, kata juru bicara layanan darurat kawasan itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pada 20 Juni, Kepala Crimea Sergei Aksyonov mengungkapkan bahwa Ukraina telah menembaki anjungan pengeboran nomor Neftegas, 1 km dari Odessa.